untuk mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari apa yang kita butuhkan keilmuannya di data science untuk optimalisasi data dari otomasi ya, IoT dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pinjam mikrofon. Ini sa ininya. Oh ya, siap. Diganjel rupanya. Soalnya takut ini. Jatuh nggak ya? Ya cukup. Oh bisa dikerasin. Oh perlu lebih keras lagi. Ya. Iya seru. Ya udah. Diganjel makanya ginian aja. Ya, boleh. Udah beres kan? Yes. Aman. Oke. Orang teknik mah gitu caranya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kita harus dapat profilnya MC sebetulnya. Nomor HP ini, nomor HP temennya maksudnya bukan beliau. Oke, langsung aja terima kasih banyak atas kesempatannya buat teman-teman KMI, semua teman yang hadir. Oke, sebelum terlalu jauh, udah tahu email saya belum sama Twitter saya? Sudah ya? Oke, jadi kalau ada apa-apa nanti kontaknya lewat email sama Twitter. Tapi jujur saya ilmu ini saya dapatnya karena saya mainan IoT. Jadi ilmu data science saya sebetulnya asal muasalnya dari IoT. Jadi saya nggak langsung ke data science sebetulnya. Saya IoT, contoh sederhananya gini. Waktu saya S3, saya harus ngukur transistor. Oke, jadi saya ngukur transistor. Ngukurnya kan nggak transistor bikin sendiri ya. Jadi bikin transistor sendiri, pakai proses IC segala macam, bikin transistor sendiri. Udah gitu pakai silikon yang jelek. Bukan silikon bagus, bukan kristal yang bagus, silikonnya jelek. Konsekuensi silikon jelek, kristalnya nggak bagus, kristalnya rada retak-retak. Konsekuensi kristalnya retak, arusnya pada bocor kemana-mana gitu. Jadi arusnya bocor. Udah gitu, saya harus ngukur nih transistornya. Kalau semuanya saya ukurnya manual, pakai voltmeter, multimeter, tewas. Jadi saya ngukurnya pakai komputer semua, diukur pakai komputer. Udah gitu, saya harus bikin model dari transistor tadi. Supaya seru, saya juga ngukurnya suhu dari transistornya saya turunin nih, sampai mendekati 0 derajat Kelvin. Jadi saya juga ngontrol nitrogen, saya masukkan ke peralatan buat ngukur transistornya, nitrogen cair saya masukin ke situ, semuanya dikontrol komputer. Kebetulan di lab itu nggak ada yang ngerti caranya gimana, nggak bisa nanya sama siapa-siapa. Pokoknya sengsara dah gue. Jadi semuanya dikontrol, jadi benar-benar IoT banget. Ini IoT banget untuk ngukur. Kemudian dari ngukur itu saya bikin model. Terus kan model transistor ada parameter-parameternya kan. Ya pokoknya ada cerita fisikanya lah. Ini nanti ada lapisan sekian angstrom, saya harus ngukur berapa angstrom dalam lapisan itu. Mampus nggak lu? Ngukur angstrom apa nggak? Tewas. Tapi dari ukuran dari arus yang kita dapat ya, kita bisa tahu oh ini lapisannya sekian angstrom. Diukur kayak gitu. Dari situ saya ngerti data. Jadi saya datanya dapat dari IoT. Saya punya kebutuhan buat dapetin parameter model. Kepaksa saya mainan IoT, data analis, data science segala macam sampai dapat gelar S3. Jadi kira-kira gitu. Jadi sebetulnya saya lebih banyak ngajar IoT-nya sih sebenarnya. Bukan data science. Data science kepaksa. Belakangan ini ternyata pas, jadi yang minta jadi ilmu saya IoT sebenarnya bukan yang itu ya. Cuman urusannya mulai belakangan mulai ngerti. Oh ternyata karena saya background data science-nya bukan data science, karena background saya adalah elektronik. Jadi cara saya melihat data science akan beda sama orang matematik, akan beda sama orang informatika beneran. Data science saya lebih banyak praktikal ya. Contoh,
Kalau orang matematik teorinya pasti banyak banget dah. Ada sigma apa segala pening lah mbak ngeliatnya. Kalau kita orang praktis kan ngeliatnya gini, ini makhluk buat apa ya? Kita punya alat-alat nih kontrol segala macam. Selama ini yang kita bikin coding kan if pH sekian pintu ini kita buka, gitu doang kan? If cuaca cerah apanya dikerjain gitu. Jadi pakai if then. Bedanya yang ini dengan yang itu, bedanya data science sama yang itu, kita kan if harus kita kasih parameter nih. Angkanya berapa if-nya? Misalnya pH 7 atau pH 8 apanya dibuka. 7 dapat dari mana? 8 dapat dari mana? Angka 7 8-nya kita ganti pakai data science. Cuman itu aja sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi caranya kayak gitu. Ini sorry, gua ngomong kayak gini, berapa orang yang sudah mainan TensorFlow? Oke, alhamdulillah. Oh ada tuh. Oke, baru 1. Oh ada 2. Oke. Jadi kita akan main ke sana, tapi saya nggak akan mau main ke sana dulu. Saya akan kasih lihat yang gampang dulu ya, pelan-pelan ya. Ini ngoding nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Oke. Saya masuk ke filosofinya dulu ya, pelan-pelan filosofi. Saya punya waktu sekitar sejam sebelum ada break gitu ya. Udah gitu sejam lagi. Oke. Cuman saya akan banyak praktek nih. Sekarang filosofinya dulu. Apa yang kita lakukan di data science, jangan khawatir, laku keras di tingkat pemerintah, laku keras di startup, laku keras di mana-mana. Apalagi kalau di level pemerintah, gajinya sekitar 40 sampai 60 juta sebulan. Jadi sarannya tolong pelajari baik-baik, sesudah itu kita pensiun aja dari IoT pindah. Karena filosofinya sama aja sih. Mau di pemerintah kek, mau di startup kek, mau di mana sama aja, mau di IoT sama aja. Fungsinya cuma 2, melakukan klasifikasi dan yang kedua melakukan dukun, prediksi ke depan. Udah, cuma itu aja. Oke, jadi kalau udah mulai ngerti sama IoT, pindah ke makhluk itu sama aja sih sebenarnya. Contoh klasifikasi ya, contoh klasifikasi. Misal, ini misal ya, ini. Misalkan kita harus ngurusin tambak udang. Misal tambak udang. Kita harus pastiin bahwa si udang ini hidup, sehat. Oke. Udah gitu kita ngukur nih, ngukur pH lah, ngukur suhu lah, ngukur apa segala macam diukur. Oke. Udah gitu dari ukuran-ukuran itu kita tahu, oh oke, ukuran kayak gini kondisinya tambak oke. Kalau ukuran di bawah kita harus buka pintu airnya supaya air ngalir. Kalau ukuran yang ini jelek kita harus nuangin makanannya supaya udangnya sehat. Jadi ukuran-ukuran itu harus kita dapetin dulu. Setelah kita dapat, sorry ya, saya ulang pelan-pelan. Yang namanya data science, kita harus punya referensi, history. Kalau ini nanti apa? Kalau ini nanti apa? Setelah kita punya history, kemudian kalau ada kondisi baru, dia akan lihat history. Jadi yang namanya AI, machine learning itu blow on. Gitu ya. Harus melihat history, kalau di historinya nggak ada memang jadi masalah. Tapi kalau kita punya datanya besar banget, kita punya big data, segala macam kemungkinan ada, beres. Kalau kondisi gini, apa yang harus dilakukan? Jelas. Itu ya. Ini pelan-pelan ya. Oke, saya kasih contoh yang paling gampang lah. Ini contoh gampang dulu, nanti pelan-pelan saya masukin yang sebelum terlalu jauh. Kalau ini saya lihat banyak yang bawa laptop juga. Kalau mau ngiseng, silakan download Orange Data Mining. Ini free, buat belajarnya enak. Silakan download Orange, tapi gede. Nanti hotelnya ngamuk. Ini KMI diundang ngerusak internet. Silakan di-download. Jadi Orange Data Mining silakan di-download. Nanti ada yang buat Windows, ada yang buat Mac OS, ada yang buat Linux dan sebagainya. Oke, beres.
Software yang akan saya pakai yang utama ini, yang kedua yang akan dipakai, saya akan pakai Google Colab. Google Colab. Ini ya. Yang dipakai Google Colab bisa dipakai secara online. Wait, langsung masuk ke note ini ya gue. Ya, ini Google Colab sini ya. Kalau Google Colab itu kita cukup pakai browser aja bisa jalan, nggak masalah. Cuman Google Colab lebih rumit karena dia pakai TensorFlow, pakai Python. Kalau yang Orange itu graphical, walaupun di belakangnya Python tapi dia grafik, jadi lebih gampang makainya. Oke, saya nanti akan ngasih lihat yang pakai Orange dulu ya, soalnya gampang banget. Saya yakin kalau udah ngerti ini, Anda semua ngerti lah gampang. Ini ilmunya ilmu gampang. Yang masalah besar di sini adalah, tadi perhatiin, kita untuk melakukan prediksi, kita untuk melakukan dukun, kita harus punya koleksi histori. Kita harus punya koleksi data. Ini yang masalah nih. Kak, ini gue ngomong, ini vendor bisa ngamuk ke gue soalnya. Jadi kita punya koleksi data. Yang jadi masalah besar, ini ngomong terus terang aja ya, belak-belakan aja dah. Ngomong nggak ya? Aman. Ini masalah besar banget di Republik Indonesia adalah vendor-vendor ini kan nawarin ke misalnya ke Mabes TNI, nawarin ke departemen-departemen, kementerian lembaga. Wah, kita punya mesin AI, kita punya mesin learning, kita punya software yang keren banget. Bayangin nih, kalimat saya yang di awal ya. Untuk melakukan ini semua kita perlu data history, data set buat training itu. Ini ada vendor dari Amerika, vendor dari Eropa, dari mana. Kita punya aplikasi AI, machine learning, deep learning, apapun itu. Saya pengen nanya, data trainingnya dari mana? Kira-kira dari Indonesia atau dari luar Indonesia? Luar. Sama nggak data luar sama data Indonesia? Kalau beda, kira-kira hasilnya cocok buat Indonesia atau tidak? Tidak. Dan ini software harganya mahal. Lu gila ya? Beli software mahal nggak kepake, ya itu Republik lu, masalah itu. Jadi minta maaf aja, ini bos-bos di atas mikirnya AI pinter, hebat. Dia kagak sadar dia pinter karena dia mau mata-matai kita kan. Kalau dia nggak punya mata-mata buat dapat data set training, hasil yang dihasilkan pasti nggak cocok sama Indonesia. Cocoknya buat Amerika, cocoknya buat Jepang dan sebagainya. Jadi itu yang masalah besarnya. Dan itu yang saya hadapin di atas tuh kayak gitu tuh. Ngobrol sama orang Depq lah, ngomong sama orang BPKP lah, BPK, itu semua. Ya mau sakit hati gimana ya? Kondisinya gitu. Dan mereka beli softwarenya miliar loh itu. Gitu. Sakit hati dah. Ya udah nggak usah dibahas ya, ntar nanti pulang pada nyesel. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya, pelan-pelan ya. Oke. Perlu saya kasih lihat contoh dikit aja ya. Contoh dikit. Paling hobi, kalau udah sering lihat video saya, udah tau lah saya pakainya Google Map lah buat contohnya ya. Ada yang berapa orang yang belum pernah ngeliat video saya yang pakai Google Map? Semua udah lihat? Ada. Satu doang. Oh banyak. Oh belum pernah lihat. Oh dia ini udah khatam sebelah saya sih, udah khatam dia. Ya udahlah, saya kasih lihat dikit aja, cepet aja lah biar ini. Oke. Kita lihat Google Map. Semua orang tahu Google Map lah ya. Zoom out aja, zoom out. Di Solo ada jalan macet nggak? Macet. Nggak ada ya kayaknya ya. Coba kita lihat dulu. Coba lihat. Ada yang macet? Nggak ada yang macet, nggak rame. Kita pindahin tempat macet. Pindahin ke Jakarta yang macet. Kalau Jakarta banyak yang macet. Puncak. Nih. Oh lagi libur sekarang ya? Iya, puncak. Oh pantas, kenapa hijau semua? Oh puncak. Wih bener ya, walah. Oke bener. Oke, ya bener macet.
Ini jalan alternatif sampai macet kayak gini, coba saya stop semua isinya. Oke, yang Anda lihat di sini adalah klasifikasi namanya. Beres ya? Ini kalau hijau lancar macet, lancar. Merah macet, kuning agak macet ya. Itu namanya klasifikasi. Beres ya? Pertanyaannya, Google tahu dari mana jalannya macet? HP. Oke. Itu namanya IoT. Beres ya? Ngerti ya hubungannya IoT sama ini, ngerti ya? Dari IoT kita bisa melakukan klasifikasi. Beres? Oke. Jadi kuncinya IoT. Sekarang dari situ kita lihat bagaimana si Google jadi dukun, prediksi. Oke. Gampang banget sih sebenarnya caranya. Ini kalau udah lihat YouTube saya udah tahu lah, si Ono kalau ngomong masih ke situ. Soalnya ini visual. Jadi gampang kita menggambarkannya di kepala karena bentuknya visual ya. Kalau angka kan mabok. Jadi saya sengaja pakai Google Map. Jadi untuk klasifikasi udah kebayang. Sekarang bagaimana Google melakukan prediksi. Ingat, sumbernya adalah IoT. Sumbernya adalah mata-mata loh. Jadi yang namanya data science, sumbernya mata-mata. Mata-matanya dari mana? Kalau Anda semua makainya IoT buat mata-matanya. Kalau pemerintah Indonesia, mata-matanya dari mana? Dari laporan-laporan dari kementerian lembaga. Laporan anggaran lah, laporan apa segala macam yang selama bertahun-tahun itu dia jadi bahan untuk mata-mata. Dari situ dia bisa forecasting ke depan kira-kira program apa yang cocok buat pemerintah, buat rakyat Indonesia. Sama aja sih. Cuman kalau kita kan kebayang mata-matanya arus, tegangan, suhu, pH, itu yang kita mata-matain. Kalau si pemerintah Indonesia mata-matanya adalah angka, duit, anggaran, jumlah orang miskin, jumlah orang pintar, jumlah sekolah, jadi bentuknya angka kayak gitu. Kalau di komputer sama aja, nggak peduli lu mau angka mau apa, buat dia sama aja sih sebenarnya. Beres ya? Oke, sekarang saya pengen ngasih lihat bagaimana dia melakukan prediksi. Gampang banget. Masuk ke sini. Salah. Oh, proses mata-matanya ya. Saya klik aja. Di sini ada your timeline. Oke. Kita bisa lihat sejak kapan Google melakukan mata-mata kita, memata-matai kita. Gitu ya. Lemot. Oh, keluar. Butuh waktu. Tapi di sini kelihatan Google memata-matai Ono, kelihatan Ono kemana aja. Beres ya? Ya di sini bikin dosa, di sini cuci darah di sebelah sini. Wajib. Ini hari-hari ini pada berangkat nih cuci darah nih. 40 hari ya pada. Oke. Google memata-matai kita sejak tahun 2009 ya sampai sekarang. Dia mata-matai kita kemana aja. Semoga Anda semua ikhlas. Terus kita lihat kemana aja. Coba saya lihat sembarangan ya. Ini kemarin nggak ada. Ada. Nggak jalan kemarin. Kemarin banget. Oh, ini saya klik sembarangan nih. Nah ini kelihatan. Saya jalan ke Bandung kelihatan, terus kemana lagi, ini nggak jalan, coba yang ini jalan nggak? Saya banyak di rumah sih, lebih senang di rumah, males. Enakan kelonan sama istri ya Mbak. Jadi kita kemana aja dilihat ya, kelihatan ya, semoga ikhlas, beres? Oke, bahan ini yang bisa dipakai untuk melakukan setelah kita punya bertahun-tahun ini kita bisa melakukan dukun. Jadi proses pendukunan dilakukan kalau kita punya bahan data bertahun-tahun. Sarannya data Anda jangan sampai hilang. Yang jadi masalah kalau kita lihat di pemerintah adalah datanya bentuknya kertas. Itu yang masalah. Anda semua beruntung datanya berbentuknya soft copy. Jadi enak diproses. Pemerintah masalah besar. Gimana hubungannya dengan perdukunan? Gampang banget. Coba kita lihat. Masuk Tangerang misalnya. Tangerang. Nih kita dapat Tangerang. Saya pengen jalan ke arah Jakarta. Oke, beres. Nih kita bisa dapat jalur Tangerang Jakarta nih. Sekarang. Kondisinya macet sedikit di sini ya. Oke. Ini leave now, berangkat sekarang.
Kalau saya di part sekarang, ya kondisi sama karena sekarang. Oke. Kalau kita rubah ke hari Minggu, ya nggak beda jauh lah, lancar semua jalan. Oh malah lebih seru, lebih kosong. Kalau kita pindah ke hari Senin, nah macet ya, macet. Sudah kejadian belum? Dia tahu ya? Karena apa dia tahu? Data yang sebelum-sebelumnya ya. Kira-kira Senin ini apa sih, tanggal berapa sih? Minggu keberapa ini? Minggu keempat ya. Senin bulan Mei minggu keempat, selama belasan tahun kira-kira trafiknya seperti apa. Jadi dari data itu kita bisa prediksi. Cara berpikir itu yang kita pakai buat IoT, persis. Ini IoT juga sih sebenarnya, ini IoT. Cuman dia ngumpulin datanya kan bertahun-tahun. Cuman nanti cara prediksinya Senin, Minggu tanggal sekian, jam sekian, selama bertahun-tahun kayak gimana. Yang masalah kalau ada jalan baru, berubah nih, datanya berubah. Beres ya? Kebayang kan? Oke. Dah. Sekarang saya akan masuk ke coding soalnya. Lu bayangin gua itu bikin transistor, kepaksa belajar coding kan, apa nggak stres? Jadi cara saya ngoding nggak kayak cara orang computer science coding, nggak, karena gue juga blow on, jadi saya teknik codingnya teknik orang IoT. Sampai sini beres ya? Kalau ada pertanyaan boleh langsung loh, beres ya? Oke. Entar kalau ada pertanyaan silahkan angkat tangan aja lah, saya di stop nggak masalah, gampang. Oke, sekarang saya akan masuk ke coding. Oke, ini saya tutup. Mudah-mudahan ini udah di-download ya. Orange-nya udah di-download. Sekarang saya akan Orange-nya saya taruh di mesin virtual. Nih, saya start di sini normal. Oke. Sekarang saya kasih lihat data saya dulu. Atau saya kasih lihat filosofinya dulu ya. Filosofinya lagi, cara ngitung. Ini buka rahasia dulu. Persamaan yang dipakai sederhana buat ini semua. Persamaan yang dipakai kayak gini. AX plus B sama dengan Y. Oke. Persamaan apa itu? Linear ya. Ini pelajaran kelas berapa? 1 SMP. SMA ya. Saya dulu SMA sih. Cuman kalau sekarang kayaknya udah SMP diajarin ya. Persamaan linear semua sepakat ya? Gampang. Sekarang saya kasih persamaan linear. Jadi kalau Anda nanti ngelihat yang namanya algoritma itu, fungsinya sederhana algoritmanya. Fungsinya cuma nyari A dan B. Datanya ada di X dan Y. Gitu ya. Nanti algoritmanya, dan algoritmanya bisa serem banget. Contoh, saya kasih lihat contoh langsung lah algoritmanya. Nanti kalau ngomong sama orang-orang data science apa segala macam, pasti akan ngomong yang horor-horor, namanya neural network. Wah, serem banget. Wah, neural network. Wah, serem banget. Ini jujur ya, saya waktu itu masih blow on kan. Ya sekarang juga tetap blow on sih, jangan banyak. Saya masih goblok. Nanya sama kategorinya adik kelas sih, beda cuman setahun 2 tahun lah di bawah saya umurnya. Dia dosen di ITB. Gue tanyain, itu neural network apaan sih? Waktu itu saya nggak ngerti kan. Wah, langsung diterangkan. Wah, neural network itu kayak otak kita berpikir segala macam. Pening gue langsung. Nih saya kasih lihat hubungannya antara neural network sama persamaan linear. Oke. Jadi akhirnya Ono belajar sendiri itu semua. Soalnya nanya sama dosen ITB, gua kagak ngerti, bahasanya ketinggian. Akhirnya saya belajar sendiri ini semua pakai TensorFlow, kagak ngerti juga. Belajar pas ngeliat lama-lama, ini kan persamaan linear doang. Asli. Jadi nanti kalau Anda ngelihat algoritmanya itu persamaan linear aja. Kita punya masalah di situ. Karena dunia ini sebetulnya tidak linear. Kemudian dia mengaproksimasi masalah di dunia ini pakai linear. Itu masalah sih sebenarnya.
Ya, asal ngerti bahwa makhluk ini ada keterbatasan. Asal ngerti yang namanya AI itu terbatas karena dia akan menjadikan dunia jadi linear. Padahal dunianya nggak linear sebetulnya. Beres ya? Coba kita, ini kan serem ya. Tapi kira-kira cara berpikirnya gitu. Nanti ini input dimasukin sebelah kiri, outputnya ada di kanan. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, apa hubungannya neural network sama personal linear? Saya tulis nih sekarang. Neural network AX plus B sama dengan Y. Enter. Oke. Ini aja yang paling rada lumayan ngelihatnya. Oke, bisa diklik kagak? Coba diklik. Oke. Nah, ini dia makhluknya. Sorry, ini dia makhluknya. Kelihatan nggak itu personal linear? Jadi persamaannya bukan AX plus B sama dengan Y, persamaannya adalah WX plus ini activation function sama dengan Y. Udah, personal linear asli. Cuma nanti X ini selain masuk ke jalur yang ini, dia akan masuk jalur yang bawahnya lagi, jadi akan banyak nih personal linearnya bejibun. Oke. Dan antar persamaan nanti akan bisa dari satu personal linear masuk lagi personal linear lagi, masuk personal linear lagi, masuk personal linear lagi. Jadi personal linearnya bisa berlapis-lapis, intinya itu aja. Beres ya? Beres ya? Udah kebayang ya? Jadi intinya itu personal linear. Yang menarik di sini adalah X-nya bisa banyak, Y-nya bisa banyak sebetulnya. Beres ya? Sip. X banyak, Y-nya banyak. Cuman kalau Y banyak kita mainnya neural network. Neural network seperti ini. Kalau kita pakai orange, Y-nya 1. Karena orange dibikin sederhana aja, supaya kita belajar aja. Nanti kalau kita pengen Y-nya banyak, kepaksa kita harus pakai Python beneran. Untuk bisa jalanin Python, kita harus jalanin Anaconda juga biasanya. Emang beneran ya? Ya. Jadi kalau melihara Python harus melihara Anaconda. Anaconda Python. Oke, udah kebayang persoalan linearnya beres ya? Yang menarik di sini inputnya bisa banyak. Yang menarik di sini adalah X-nya itu boleh angka, boleh gambar, boleh suara, boleh suka-suka, dimasukin apa aja. Beres? Oke, saya kasih lihat cara berpikirnya pakai ini ya, pakai codingan. Ini coding blow on dulu. Saya masukin X-nya 1, dapetin Y-nya 7. Saya masukin training data. Kita training sistemnya. Jadi kalau Anda udah punya sistem, tolong semua parameternya dicatat selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, dimasukin kayak gini. Misalnya X1 Y7, X2 Y8, X3 Y9. Oke. Ini namanya training data. Kalau X sekian, Y-nya ini. Kalau inputnya gini, outputnya kayak gini. Inputnya gini, outputnya kayak gini. Itu namanya training data. Training datanya harus kita dapetin dari sistem yang kita akan kontrol. Ini kontrol sistem sih sebenarnya. Asli ini kontrol sistem juga, sama aja lah. Cuman feedbacknya di dalam nggak kelihatan. Pokoknya input output feedbacknya di dalam kagak kelihatan dah. Terus ya. Dulu saya diajarin Pak Widodo tuh kontrol, pening kepala gue. Masih inget. Tapi kontrol sistem yang saya pakai jadi buat osilator, buat ngebrek biasa. Lebih menarik ngebrek kan, bisa mojok soalnya. Jangan bilang-bilang banyak. Ini gue punya masalah sebenarnya di sini sih. Lu bayangin, perhatiin di satu ruangan ini ceweknya cuma 3. Aduh, masalah ya. Parah. Oke, lanjut. Ini ngerti ya? Ini training data. Persamaannya AX plus B sama dengan Y. Oke. Sekarang untuk bisa mainan machine learning dari training data, kita harus dapetin A-nya berapa, B-nya berapa. A-nya berapa, B berapa? A-nya berapa tadi? 1, B 6. Oke. A1, B-nya 6. Ini namanya model. Ngerti ya? Jadi kita harus punya training data, dapat model. Setelah model dapat, model bisa kita save. Kalau kita udah punya model, kita nggak usah training data, bisa kita buang. Modelnya
model kita ambil, dengan model kita bisa melakukan prediksi. Jadi ini prediksi itu kalau di dunia IoT yang Anda kerjakan itu kan kontrol ya. Kalau ada input seperti ini, outputnya harus seperti apa? Itu kan kontrol ya, input seperti output seperti. Cuman kalau kontrol teori yang dahsyat ada feedback lah, apalah segala macam dalam sistemnya kan. Kalau ini udah nggak peduli. Pokoknya input kayak gini, output kayak gini, input kayak gini, output kayak gini. Udah kayak lookup table lah kira-kira. Tapi lookup table-nya hasil regresi gitu ya. Jangan berpikir bahwa ininya rigid, enggak. Dia regresi, dia pinter. Tapi ya tergantung training data yang kita masukin. Kalau training datanya banyak dan bagus, outputnya jadi bagus. Kalau training datanya blow on, ya outputnya jadi blow on, ngikut lah. Beres ya. Sekarang kita akan melakukan forecasting. Kalau saya masukin X-nya 10, Y-nya berapa? 16 kan? Oke. 20, 26, gampang. Oke. Sekarang saya masukin yang urusannya dekat sama IoT. Misal inputnya gue bikin gini nih. Inputnya saya bikin suhu 25 derajat Celcius. Humidity itu sekitar 30%. Oke. Outputnya hujan kan? Misal ini terang. Outputnya terang. Kondisi terang. Jadi saya akan ngontrol atap yang bisa gerak sendiri, atap kebuka. Gitu ya. Atap pakai motor kebuka. Dah. Sekarang kalau suhu misalnya 26 derajat Celcius, humidity 25%, atapnya kebuka lagi. Sekarang suhunya misalnya berapa? 17 derajat Celcius, persentasenya misalnya mulai 50%. Nah ini kita tergantung nih, kondisi gerimis sih sebenarnya. Jadi atapnya ketutup, bisa, boleh, gitu ya. Nanti suhunya 13 derajat Celcius, ininya 60, misalnya 90%. 90% atap ketutup. Beres ya? Nah, sekarang boleh dong. Hasil sensornya, gua nggak nanya modelnya, A dan B gua nggak tanyain, soalnya pasti pusing, gua juga nggak bisa jawab. Jadi dari sini si algoritma dapetin A dan B. Dengan kondisi dia punya A dan B tadi, si sistem tahu kalau inputnya apa, outputnya harus seperti apa, gitu ya. Nah, dengan cara itu kita bisa masukin nih, oke, misalnya suhunya 30 derajat Celcius, humidity 25%, atapnya kebuka, jadi gampang, beres ya. Ini mesin learning tuh kayak gini doang. Persis sama kayak kontrol sistem, cuman teori yang selama ini kita dapat kontrol sistem harus ada feedback lah, harus ada filter lah, ada low pass filter lah, supaya nggak damping lah, segala macam, buang jauh-jauh. Jadi lu bersyukur sebetulnya, karena ilmunya nggak dipakai. Di dunia yang ini, jadi gini, cara berpikirnya. Selama ini yang kita pakai adalah kita harus punya model ya, model analitik tentang sistem yang kita analisa. Dengan dunia yang ini, model analitik yang kita kembangin dibuang jauh-jauh, kita pakai modelnya empirik, hasil pengukuran aja. Input kayak gini, output kayak gini, input kayak gini, output kayak gini, selesai. Sisanya dalamnya buang, udah, enak. Gitu, beres ya? Kebayang ya? Sekarang kita masukin ke dunia ini dulu, sebelum saya coding beneran. Saya masukin ke dunia misalnya pemerintah. Oke. Pemerintah gampang misalnya. Misalnya kita mau jadi dukun anggaran. Gampang aja dukun anggaran mah. Gini ya. Misal tahun 2000, sekarang berapa sih? 2000 berapa? 24. Misalnya tahun 2020. Oke. Kondisi utang kita 1M. Anggaran belanja kita misalnya 20M. Misal. Terus 2021.
anggaran kita, utang kita misalnya 1 M juga. Anggaran kita misalnya 40 M. 2022, utang kita misalnya 500 juta. Anggaran kita misalnya 2022 ya, misalnya 55 M, gitu ya. Terus misalnya 2023 tahun lalu anggaran utang kita misalnya 1 M lagi, kemudian anggaran belanjanya jadi misalnya 75 M. Oke, pertanyaannya, kira-kira 2024 dengan utang 1 M anggarannya pira? Hah? Saya gini deh, biar kelihatan. Bisa nebak kira-kira? Ini kira-kira aja, ngomong bohong juga nggak apa-apa. Kira-kira hampir 100 M ya. Kita make, jadi gini, kita dengan insting manusia kita bisa nebak kira-kira. Insting itu yang dipakai juga sama mesin. Jangan khawatir, sama aja. Jadi manusia sama mesin sama aja. Jadi kalau mau mainan kayak ginian, jangan main langsung dengan data IoT. Bisa pingsan lo. Karena data IoT ini gede, datanya banyak banget. Kita masukin data yang kita kenal, yang kita bisa prediksi hasilnya, masukin ke program. Nanti dari program itu yang analisa dari data itu. Ini sorry ya, saya sekalian ngajarin teknik belajarnya. Oke. Jangan dilangsungin. Ini mesin kumpulin datanya dulu, nanti kita coding, mampus lu. Mendingan kita masukin ke codingan kita data yang kita kenal. Oke, udah kebayang ya? Jadi tekniknya ini. Ini dari tadi kan dari tadi saya ngasih lihat gimana caranya kita melakukan ini semua pakai data yang kita kontrol. Datanya dari kita loh, dan kita bisa estimasi. Nanti hasilnya kira-kira seperti itu. Estimasi ini yang kita masukin ke dalam mesin buat ngecek algoritmanya sih sebenarnya. Setelah algoritmanya dapat, kita masukin data benernya. Cuma data benernya kan pasti gede banget. Kita potong dulu. Nggak semua data kita masukin. Soalnya kalau gede nunggunya bisa semalaman buat dapetin model. Jadi kita biasanya saya akan potong, saya akan ngambil sampel, masukin buat ngecek algoritmanya bagus apa kagak. Cara ngecek algoritma adalah nih, bentar. Hilang. Cara ngecek algoritma kira-kira gini, cara kerja algoritma. Saya udah punya data training kayak gini, data trainingnya ya. Data training kayak gini. Jadi saya dari data training kita tahu kalau kondisi gini outputnya seperti apa. Data training kita belah, kita potong. Misalnya hanya 80% yang kita pakai untuk dapetin model. Masih ada sisa 20% yang kita tahu hasilnya kan. Nah, data training tadi dapetin model ini dites pakai data yang kita punya lagi yang sisa. Yang nggak ada hubungannya sama data yang sebelumnya. Dengan cara ini kita bisa tahu, nanti kita bandingkan antara hasil perdukunan si model sama output yang benernya, errornya berapa. Setelah kita dapat error, kalau errornya gede kita punya masalah sama modelnya. Atau kita punya masalah sama algoritma yang kita pakai buat bikin model. Jadi kita harus utak-atik tuh algoritmanya supaya errornya sekecil mungkin. Soalnya dukun itu yang penting adalah gimana caranya kita nebak hasilnya dekat banget. Beres ya? Ini gue ngomong kayak gini pada ngerti gak sih? Aman ya? Iya, itu yang gue kagum sama lu pada ngeliatin cowok ngomong kok bisa manteng gitu. Mendingan lihat mbaknya tadi, gue lebih semangat. Oke, ini beres ya? Oke, sekarang kita akan masuk. Datanya kira-kira kayak gini lah. Ini datanya ada di, jadi tadi kemarin sore saya nitipin harddisk ke panitia buat di copy ya. Udah saya mana ceritanya? Udah di copy. Oh udah. Oh ya udah. Tapi baru satu. Satu apa? Satu copy. Oh enggak, tapi udah di copy ya. Jadi tadi malam saya nitipin harddisk ke panitia buat di copy. Ada folder IoT, ada folder AI, ada folder data science. Sebenarnya folder hacking juga ada di situ. Jadi buat masuk surga ada, masuk neraka ada. Itu saya dikopiin ke panitia. Kalau Anda pengen ngopi silahkan. Cuman jangan pernah bilang ke orang
Anda dapat dari Ono. Soalnya itu buku hasil download dari torrent. Jadi kalau nggak usah cerita-cerita itu dari Ono. Parah ya sih Ono. Ya sedikit cerita aja kenapa Ono sampai se ekstrim itu. Karena Ono pernah jadi kepala perpustakaan pusatnya di Institut Teknologi Bandung selama 1 tahun, dikasih anggaran buat beli buku dong, textbook buat Institut Teknologi Bandung. Bisa nebak? Dikasih duit berapa buat beli buku textbook buat Institut Teknologi Bandung selama setahun? 50 juta, ada yang lain? 300 juta, ada yang lain? 5M, oke. Anda semua salah. Saya dikasih anggaran buat beli buku selama setahun 4 juta rupiah. Tahun 2000. Oh gede itu kata dia. Sejak itu saya sakit hati, sejak itu buku saya colongin semua, udah gitu gue bagi-bagi gratis. Jadi saya sakit hati. Itu balas dendam, Ono balas dendam ya. Jadi lu nggak usah cerita bahwa itu dari Ono. Tapi gue bagi. Kalau mau ngopi, kalau pengen semua perpustakaan saya ya silahkan aja kirim harddisk ke rumah. Total perpustakaan saya ada sekitar 10-an tera lah. Kalau sama bokep lebih ya. Oke, sekarang masuk ke urusan datanya. Ini ada folder orange. Foldernya ada di folder ISO. Kalau di harddisk saya nggak tahu. Ini folder orange-nya ke copy nggak kemarin? Di copy nggak? Copy ya. Oke. Jadi mudah-mudahan folder orange-nya di copy juga, ada di data situ. Nanti Anda semua bisa ngopi. Sekarang bentuk datanya seperti apa yang terkait IoT. Ini yang nggak terkait IoT dulu ya. Ini contoh data yang nggak terkait IoT lah. Ini nggak ada urusan sama IoT sih. Oh, bisa digedein nggak ya? View, zoom. Nggak bisa View. Datanya bisa kayak gini-gini bentuk datanya ya. Jadi datanya sih beberapa aja. Ini yang saya udah normalize yang ini. Saya cari data yang tidak di-normalize lah. Biar ada, ini misalnya kayak gini nih ya. Ini nggak saya normalisasi datanya. Jadi kita bisa lihat. Jadi kalau mau ngutang-atik ngoprek si software, tolong bikin data sendiri. Pakai file Excel. Tolong datanya nanti kalau kita mainan IoT, datanya disimpan dalam CSV atau apa, bentuknya file Excel. Kalau mau gampang dianalisa. Kalau pakai XML bisa pusing kepala. Gitu aja sih. Pakai JSON pusing kepala. Jadi tolong pakai yang teknik yang paling blow on di dunia, namanya CSV atau Excel. Ya kalau ada yang JSON nanti harus agak pening lah. Kira-kira gitu. Ini beres ya. Jadi format data kayak gini doang. Coba ini dari sini ya. Dari sini kita bisa nebak apa nih? Kalau dari sini. Inflasi bisa kita tebak. Kita bisa nebak suku bunga. Kita bisa nebak anggaran. Tapi cara berpikirnya gini, karena si orange itu blow on ya. Dia cuma bisa nebak satu parameter doang. Jadi Y-nya cuma satu. Jadi kalau kita nebak anggaran, yang inflasi sama suku bunganya kita bikin fix. Jadi harus ada datanya dulu. Jadi ada X-nya, baru dia bisa nebak. Oke. Ini saya akan kasih lihat cuaca. Cuaca nih ya. Ini kebaca nggak sih? Kebaca ya? Kan nggak bisa lebih gede lagi. Ya udah, ini kebaca kan? Kebaca ya. Oke, saya punya kayak gini nih. Suhu, kelembaban, terus ada cuaca, panas sama hujan. Gitu aja ya. Semua gampang. Kita bisa nyoba macam-macam di sini. Saya akan coba pelan-pelan buat ngasih lihat untuk ininya ya, forecastingnya ke depannya.
anggap aja panas sama hujan tadi urusannya ke tadi ya, motor buat ngegerakin atap, mau ditutup atau enggak, kira-kira kayak gitu ya. Oke, kita butuh 2 file. Jadi si ini kita pakai nanti buat bikin model. Jadi ini kira-kira history data, kita bikin model. Ini juga sama dengan peralatan IoT yang Anda operasikan. Disuruh running berapa bulan supaya dapat, kalau bisa sih setahun sih, kalau udah main kali ini kan setahun ya, karena cuacanya kan bergesernya setahun sekali. Makanya doa nih. Mudah-mudahan sama polanya tiap tahun. Padahal makin kesini kan makin panas sebetulnya. Jadi sebenarnya polanya salah juga sih. Oke, mudah-mudahan bener. Ya udah. Jadi kita butuh 1 file buat history. Bentuknya kayak gini filenya. Saya bisa bikin 1 file lagi. Bentuknya agak beda. Perhatiin cuacanya kosong. Ini sebetulnya cuaca ini bisa aja cuman 1-2 line aja. Mau nebak kalau suhu sekian, humidity sekian, cuacanya kayak gimana. Kalau ini kebetulan saya kosongin banyak, saya pengen nebak banyak line. Jadi ini ada 1 file lagi buat ditebak. Oke, bisa juga, ini kan cuma suhu sama kelembaban di 1 titik. Bayangkan kalau kita punya 1000 titik, bisa kita buat cuman ngetiknya males gua. Itu kebayang ya? Jadi sumbu X-nya bisa banyak. Kalau di Orange, sumbu Y-nya cuma 1. Tapi kalau kita sudah mainan dengan TensorFlow, sumbu X-nya banyak, Y-nya bisa banyak. Jadi artinya apa? Kalau kita punya input banyak, dia bisa ngontrol banyak sebenarnya. Kalau ini input banyak, ngontrolnya 1. Kalau di Orange ya. Tapi nanti kalau di TensorFlow kita bisa banyak multi input, multi output, bisa. Gitu. Dan itu enak banget kalau kita udah mainan IoT ini, enak banget kalau udah mainan kayak gituan. Oke, sampai sini aman ya? Oke, kita lanjut. Kita coding nih, udah mampus lu pada. Tapi gampang kok. Oh, sebelum terlalu jauh, kalau mau belajar, silahkan masuk ke sini, opencourse.itts.ac.id. Kenapa kagak jalan lemot ini? Oh deh jalan. Ini free, Anda bisa bikin account login free gratis di sini. opencourse.itts.ac.id. Ada kuliah IoT, ada kuliah. Kebetulan saya di kampus ngajarnya lebih ke arah IoT sih sebenarnya, IoT sama cyber security. Jadi ceritanya gini, ngajar di jurusan informatika agak-agak frustasi. Karena isinya software perlu, gak ada yang nyolder, kan stres gue. Udah gitu anak-anaknya, lu bayangin nih anak informatika, gue kasih Arduino kan, ini Arduino nih, tolong sambungin LED. Bener disambung LED-nya, disambung itu dari pin itu ke ground, LED, tanpa resistor, bagus. Langsung gubrak banget di sana deh. Ya ternyata ada gap pengetahuan antara informatika sama elektro. Oke, kalau Anda bisa masuk ke sini, di sini ada kuliah IoT ada, ini ada kuliah Internet of Things. Di sini juga ada kuliah mikroprosesor sama arsitektur komputer, ini saya ngasih kebetulan. Kemudian ada data engineering, mana sih? Nanti ada kuliah data engineering. Saya pengen ngasih lihat dalamnya sedikit aja lah, topik-topiknya apa aja ya, biar kebayang. Oh nih IoT kelihatan Arduino, programming digital, analog, komunikasi, struktur, programming sensor, waktu, ini udah kelihatan. Oke, kalau anda sih udah biasa aja yang ini ya, pasti biasa. Terus di sini adalah komputer arsitektur, lebih ke arah bahasa assembler segala macam. Terus sistem operasi, bikin kernel Linux, bikin sistem operasi, bikin OpenWRT, bikin ngerti time scheduler di sistem operasi segala macam. Udah gitu ono jahil jahat, di sini gue kasih Arduino juga. Biasa. Soalnya dosen yang ngajar IoT teori doang. Jadi dia cuman pakai simulasi di layar. Capek gue bilang, ini sama gue aja dah yang ngajar. Jadi akhirnya
yang sana dosen tetap ngajar IoT, IoT-nya pakai web doang, ono ngajar pakai alat beneran, kira-kira kayak gitu. Padahal pakai ESP8266 kan murah ya, 25.000, 30.000 dapat ya. Ya udah. Berapa? 15.000. Waduh, gua borong tuh yang itu. Oke. Terus satu lagi di sini ada kuliah namanya Big Data sama Data Analysis sama Data Engineering. Ini adalah kuliah yang akan saya kasih lihat di sini. Jadi kemampuan buat data analisis itu kira-kira akan menggantikan kontrol yang Anda punya sih sebenarnya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, di sini mulai big data, konsep data science, data set. Nah, ini semuanya sebagian besar orange. Cuma nanti diajarin juga saya pakai R, kemudian saya ajarin juga pakai Python di bawahnya. Terus di bawahnya lagi ada TensorFlow sama Keras. Yang itu udah hardcore banget. Kalau yang saya akan kasih lihat di sini lebih banyak ke arah orange, supaya ngerti filosofinya aja. Codingnya nggak usah terlalu ngerti juga nggak apa-apa, codingnya. Oke. Tapi nanti kalau udah mulai belajar, pasti nanti pelan-pelan akan pindah ke TensorFlow sama Keras dan sebagainya. Yang jadi masalah besar di dunia data science ini, kebanyakan tukang coding ngerti coding tapi tidak ngerti apa ya, bukan filosofi ya, tidak menjiwai makhluknya. Antara input output, kenapa kayak gini nggak tahu, tapi dia ngerti codingnya aja. Nah, kalau Anda kan menjiwai nih, alatnya menjiwai, cuman nggak ngerti coding. Nah, yang saya pengen ajarin ke Anda sudah punya jiwanya, udah dapet, gimana kita tambahin sama codingan gini. Nanti labelnya ditambah kata-kata smart. Jadi kalau ada kata-kata smart, itu karena makhluk ini doang sih. Padahal sih kalau udah tahu dalamnya sih kagak smart juga sih sebenarnya. Tolol juga. Mendingan yang zaman dulu tuh kita bisa bikin model, pakai feedback, pakai low pass filter apa, itu lebih hebat sih. Kalau yang ini mah diukur aja, input gini, output gini, input gini, lookup table gitulah. Pokoknya goblok sih sebenarnya. Dah. Oke, beres ya. Sekarang kita akan masuk ke sini. Oke. Ini minta maaf saya tidak pakai Windows. Pakainya Linux. Bentar. Oke, ini udah masukin orange. Ini dalamnya sudah ada orange. Sudo yes. Nggak usah pakai nggak usah. Sorry, maaf, nggak usah pakai sudosu. Saya gedein dulu. Kalau pakai Windows caranya lebih manusiawi, karena saya makainya ini Linux agak tidak manusiawi. Saya nggak hafal untuk ngaktifin virtual environment-nya. Saya jalin dulu ya, virtual environment Python sama dengan Python 3 Python 3 virtual environment aktif, diaktifin dulu, udah. Sekarang source virtual environment bin activate, udah, jalan. Kalau di Windows nggak usah dikerjain itu, saya harus ngerjain kayak ginian dulu bentar. Sekarang saya jalanin orange-nya. Kalau Windows tinggal klik aja jalan, yang ini udah. Iya, kalau Windows gitu. Karena saya pakainya orange supaya kalau gua lagi berhadapan sama dirjen sama menteri pada stres. Oke, sekarang teknik belajarnya. Ini teknik belajarnya. Teknik belajarnya kalau udah jalanin orange, pertama kali yang dilihat namanya example. Klik example aja. Di sini banyak contoh. Oke. Ini kalau saya klik sembarangan ya. Yang Anda lihat ini program loh. Ini program. Jadi programnya bukan if then. Programnya lingkaran digeret disambung. Gitu aja. Udah ya. Cuma gitu aja. Ini contoh gini ya. Ini saya kasih contoh dulu. Tapi ini ceritanya horor sih sebenarnya. Ini misalnya gini. Kalau Anda baru nginstall, Anda cuma dapat sampai titik yang ini, data, transform, visualize, model, evaluate sampai unsupervised dapat. Bawah ini nggak dapat. Bawahnya dapatnya dari mana? Image analysis, textable segala macam, network dan sebagainya dapat dari mana? Dari option, add-ons. Ada add-onsnya free. Oke. Nih kalau mau ngambil data cuman gini ya, mau ngeload data cuman klik data, di sini ada file. Saya geret nih, klik.
File. Oke. Sekarang cara baca filenya file Excel ya. Masukin mana tadi cuaca Excel. Deh, masuk. Dia tahu ada 3 kolom namanya suhu, kelembaban, cuaca. Beres. Sekarang saya pengen lihat isi filenya apa. Di sini ada data table, saya geret. Gitu ya. Terus saya sambungin. Kita bisa lihat di sini. Beres ya. Gampang kan? Gua ngajar di Dirjen Anggaran Depq. Udah ngajar nih, udah lama, udah ada 2 jaman gitu ya. Udah. Pak, tadi ngeretnya caranya gimana ya Pak ya? Akhirnya Ono harus ngajarnya caranya gini. Ini saya dilihat dulu ya. Bapak-bapak, ini mouse, jalanin mouse-nya ke sini. Klik kiri, klik geser. Dah, lepas. Terus udah gitu pengen lihat, klik mouse-nya ke sini, klik kiri, geser. Mouse-nya pasin di titik-titik ini, klik kiri, tarik sampai sini, lepas. La ilaha illallah. Republik lu tuh. Jadi ternyata separah itu loh. Jadi kalau kita kan tahu ya, oh cuman gitu doang. Tahu. Ini Pak Dirjen Anggaran kayak gitu. Aduh ampun dah. Stres saya tuh. Dan selama ini, jadi Dirjen Anggaran kejadiannya kenapa saya sampai diundang ke Dirjen Anggaran, mereka dimarahin sama Sri Mulyani. Gue nggak boleh ngomong ini. Dimarahin sama menterinya karena mereka sudah dikasih duit belasan miliar beli software Microsoft Business Intelligence buat nganalisa data-data anggaran dari kementerian lembaga satu Republik Indonesia. Terus dia harus bisa melakukan forecasting ke depan, kira-kira anggaran ke depan seperti apa. Nggak ada yang bisa, dan mereka selalu ngundang konsultan kan. Konsultan pas nyampe ngasih lihat kayak enterprise arsitektur gitu, kolom. Wah ini ada data, ini ada proses, ini ada output, di bawahnya ada komputer yang jalan, udah gitu aja. Diundanglah Ono, keluarnya kan kayak gini ya kalau Ono ya. Langsung gua kasih contoh cara ngeramal seperti apa. Langsung, oh cuma gitu aja Pak Ono, sialan lu. Oke, kita akan gue nanya kalau pada dulu mau supervised learning, mau unsupervised learning, apa lagi ya? Jadi di dunia AI ada 2 aliran, bukan 2 aliran sih, ada 2 jenis proses learning. Yang satu namanya supervised, yang satu namanya unsupervised. Kalau supervised, kira-kira gini nih. Ini sudah ada labelnya nih, cuacanya panas, ini saya ngasih label. Kalau ini kan hasil IoT, suhu sama kelembaban hasil pengukuran. Yang ini label nih, yang kasih label manusia. Itu namanya supervise. Manusia melabelin, itu supervise. Oke. Kalau unsupervised, dia nggak tahu label ini. Dia akan berusaha mengelompokkan. Oke, mengelompokkan, udah gitu manusia ngelihat, oh ini kelompoknya kayaknya kelompok panas, ini kelompoknya kelompok hujan, gitu. Itu unsupervised. Kalau kita sudah punya data supervised, kita bisa ngecek data kita, apakah label yang kita taruh sama label pengelompokan yang dipikirkan oleh komputer. Jadi komputer dari data dia bisa ngelompokin, kemudian kita bisa cross check antara data kelompok yang kita pikirin sama kelompok yang dipikirin sama komputer. Oke, saya kasih lihat proses cross checknya dulu ya. Ini masih belum ngeramal nih. Ini baru proses ngelompokin data aja. Oke. Ini kan kita bisa lihat nih ada kelompok panas, ada kelompok hujan. Ada 2 kelompok doang nih, panas sama hujan. Si komputer bisa ngelihat berapa kelompok di sini. Gitu ya. Ini kan baru Ono yang ngelompokin kan, pakai mata Ono nih, Ono ngelompokin. Bisa nggak komputer mengelompokin sendiri? Coba kita lihat. Caranya adalah
Nah, yang jadi masalah adalah gini nih masalah. Oke. Datanya ada 3 fitur. Fitur itu adalah sumbu X. AX plus B, X-nya tuh fitur. X-nya ada 3 jenis ya. Ada suhu, kelembaban, cuaca. Dan dia bilang tidak ada target. Target itu Y. Y-nya nggak ada. Padahal kita pengen targetnya kan ini ya, cuaca kan? Nah, kita harus kasih tahu ke data kita bahwa targetnya tuh cuaca loh. Itu. Jadi kita harus rubah dulu datanya. Ngubahnya namanya transform. Kita masukin ke select kolom ini, geret. Kita masukin sini nih. Masukin. Oke, sekarang kita. Ini kondisinya semua jadi fitur. Saya pengen cuaca jadi target. Saya rubah cuaca, masukin sini dulu. Soalnya nggak bisa langsung ke bawah nih. Kepaksa gue geser ke kiri, dari sini gue geser ke target. Dia berubah sekarang. Dia jadi target. Jadi kalau kita, nah perhatiin di sini targetnya 1 ya. Bisa nggak targetnya 2? Gue belum eksperimen serius nih. Anjir bisa. Oke, lain kali kita eksperimen 2 target. Oh berarti tadi pernyataan saya salah. Saya kan bilangnya cuma 1 ya. Selama ini gue mainnya 1 doang nih. Gue buka-bukaan sama lu pada dah. Jadi saya baru tahu kita bisa targetnya lebih dari 1 ternyata. Jadi lebih menarik nih. Dunia menarik. Ya dunia menarik tapi Mbak MC lebih menarik. Tapi udah punya suami, jangan macam-macam lu pada ya. Oke. Ini kita udah, ini kebetulan targetnya 1 ya. Oke. Wah tapi menarik targetnya bisa lebih dari 1 nih, keren. Oke. Oh berarti mainan itu keren banget ya. Kan outputnya bisa banyak ya. Wah keren asli. Oke. Sekarang kita mau, jadi cara ngelihatnya gini. Proses kelompok adalah kita hitung beda ini sama, misalnya ini suhu 30, di sini ada suhu 20, bedanya berapa? Jadi dia akan ngelompokin berdasarkan beda itu dan dia kan punya ada 2 kolom. Jadi dia optimasi dengan 2 kolom tadi yang beda-beda ini berapa, itu nanti dikelompokin. Untuk melakukan perhitungan beda itu kita masuk ke unsupervised learning. Ini unsupervised learning, kita masukin jarak antar ini namanya distance. Oke. Kita masukin sini. Sekarang kita coba lihat klasternya seperti apa. Klasternya kita lihat, ini klasternya dia. Hasil perhitungannya dia. Oke. Kebetulan data saya sama ini kayaknya sama persis nih. Ini hujan, satu kelompok namanya hujan, satu kelompok lagi namanya panas. Dapat dia langsung. Dia konfirmasi benar. Oke. Sekarang saya kasih lihat yang ngaco. Ini beres ya? Antara kelompok yang Ono pikirkan sama mesin pikirkan kebetulan sama. Ini contoh di pemerintah Republik Indonesia. Saya ganti datanya. Datanya misalnya miskin. Crash dia. Mampus lu. Jangan khawatir, bisa crash. No. Oke, saya ulang dari 0 lagi. Saya ngambil data, file. Datanya saya rubah jadi urusannya miskin. Oke. Coba kita lihat datanya seperti apa. Oke. Kita lihat ini ada nama, ada penghasilan, pendidikan, rumahnya ada berapa, motornya berapa, mobilnya berapa, anaknya berapa, utangnya berapa. Terus klasifikasinya ada. Yang penghasilan, pendidikan, rumah, motor, mobil, anak, utang itu X. Klasifikasi adalah Y. Kalau nama ini bisa di-ignore. Metadata doang bisa di-ignore. Oke. Nah, ini bentuknya kayak gini nih ntar. Ini kita select kolomnya buat mastiin aja. Kebetulan ini udah bener, klasifikasinya adalah target Y, yang ini adalah X semua, nama tuh meta doang, metadata. Beres ya? Sekarang kita masukin ke distance. Mana distance teh? Ini dia. Oke. Sekarang kita lihat klasternya seperti apa. Jadi programnya cuma segini doang.
mata-mata, terus ini benerin dikit, terus dia analisa, terus dia visualisasi, udah beres. Ini kita lihat, ini sangat miskin, ada miskin nyelip nih, satu, salah. Oke, kalau yang ini apa? Miskin benar semua miskin. Kalau ini sejahtera, ada 2 miskin, 3 miskin nyelip, gitu. Jadi bisa salah. Hasil klasifikasinya Ono dengan mesin bisa beda. Nanti kita cross check. Yang ini miskin siapa nih? Yang ini yang masuk nyelip di sini siapa? Caranya dirubah. Ini jadi ke metadata, ke nama. Langsung kelihatan tadi. Oh, lupa gue yang mana tadi. Jadi dari metadata nanti kita lihat datanya. Kenapa si komputer sampai berpikir bahwa dia harusnya miskin, harusnya sejahtera, kayak gitu. Beres ya? Jadi jangan khawatir, komputer bisa pintar bisa bodoh, yang lebih pintar dari komputer namanya manusia. Gitu. Nah, ini saya punya masalah besar dengan kalimat yang terakhir, karena kalau saya lagi ngomong kayak gini ke bos, dirjen lah, direktur lah, menteri, presiden, jangan khawatir Ono dimarahin. Saya pernah dimarahin bintang 3 di Lemhanas. Jadi para bos-bos itu berpikirnya, wah AI pinter banget. Ngomong sama Ono, enggak Pak, itu mah tolol. Dimarahin gue langsung. Oh, break dulu. Oh ya wis. Aduh, break dulu ya. Ya, monggo silakan Mbak. Profilnya belum diposting di sini, profilnya Mbaknya. Baik, sangat menarik sekali. Baru mulai sudah kelihatan enak kali ya. Oke, kita ada